Halo, selamat datang di kanal YouTube Erik Andi Saputro, bareng gue, Erik. Rindu itu adalah racun ketika ia tak mampu diobati, dan akan menjadi kebahagiaan saat ia berhasil diturutin. Rindu mampu menggerakkan hati seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, namun juga mampu membuat terpuruk saat ia tak terobati. Rindu itu bagai pisau yang memiliki sisi tajam dan sisi tumpul, tergantung dari sebelah mana kita ingin ia menebas. Hari ini, di puasa pertama ini, gue tiba-tiba keinget zaman ketika gue SMA. Ya, ini rindu. By the way, pada episode kali ini, gue bakal bercerita tentang beberapa momen yang gue rinduin ketika gue sekolah, dan juga bakal bacain beberapa momen yang teman-teman gue rinduin. Jadi setelah sahur tadi, gue sempat membuat pertanyaan gitu di IG Story dan WA Story. Gue tulis, yang dikangenin waktu SMA adalah apa? Titik-titik-titik. Namun sebelum itu, izinkan gue untuk mengawali semua ini dengan beberapa kenangan yang tiba-tiba aja muncul di kepala gue tentang masa-masa SMA. Gue inget banget dulu ketika gue SMA, itu gue awal masuk, gue dulu sekolahnya di salah satu SMA yang ada di Bengkulu, dan SMA gue itu eh, bisa dibilang nggak tenar gitu, nggak populer di kalangan di SMA-SMA lain. Gua SMP-nya berasal dari SMP yang cukup populer, dan gua masuk ke SMA yang tidak terlalu populer. Ini lo bisa ngebayangin gimana atmosfernya. Gue inget banget dulu pertama kali gue masuk sekolah itu, gue ketemu sama teman-teman gue yang akhirnya kini menjadi orang-orang yang selalu selalu nongkrong bareng sama gue ketika gue pulang ke Bengkulu gitu. Gue inget banget dulu ada salah satu teman gue namanya Freddy. Di ada dalam dalam satu kegiatan gitu, ketika kita baru datang, dia tiba-tiba nyamperin gue nih, random banget, terus bilang, lu punya uang nggak gitu. Kan gue bingung ya, ya gue tahu sih muka gue culun gitu, masa iya hari pertama gue udah mau dipalak gitu. Ternyata si Freddy ini rumahnya dia itu ada dekat rumah gue, terus dia bilang, uang gue kurang nih, gue perlu untuk bayar ini nih. Oh ya udah, gue bilang kebetulan gue ada dan gue pinjamin, gue kasih gitu, terus besoknya dia langsung balikin gitu. Itu menjadi salah satu momen yang sampai sekarang gue inget banget. Ini orang udah PNS nih sekarang nih. Lo ingat lo pernah minjem uang ke gue? Itu waktu pertama kali gue masuk. Terus uh, ini agak sedikit rahasia juga, gue dulu waktu kelas 1 SMA gitu. Ini sempat suka sama temen yang ada di kelas gue. Ini gue nggak tahu nih teman-teman gue pada tahu atau enggak, kayaknya enggak deh. Dan gue tuh bukan tipe orang yang akan memberitahu kalau gue itu suka. Jadi gue diemin aja. Gue yakin lu juga pernah deh kayaknya seperti itu. Ketika lu suka sama seseorang tapi lu tuh kayak malas aja gitu buat ngomong, ya udah gue suka, ya udah gitu. Itu pernah banget gue alami. Terus ini nanti bakal jadi pembahasan sih sama teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa. Gue cuma jadi orang yang gue suka ini wanita ya pastinya. Gue tidak pernah suka sama laki-laki, cuy. Sekarang gue nggak tahu dah. Dia udah nikah deh kayaknya. Itu ketika ketika gue awal-awal sekolah banget gitu. Terus gue dulu sempat ikut beberapa ekstrakurikuler. Mungkin buat lo yang dengerin gue ngomong, siapa tahu ada yang sama dengan gue. Gue dulu sempat ikutin ekstrakurikuler silat beberapa hari doang. Itu gue udah jadi baru beberapa hari, terus latihannya itu udah berat banget kan, karena gue ikutnya itu di setengah perjalanan gitu. Maksudnya nggak dari awal banget, dan mereka tuh udah mulai latihan yang berat-berat gitu. Kan gue pegel ya badannya ya. Langsung ya sekitar 3 atau 4 kali latihan gue langsung cabut gitu. Karena nggak kuat. Berikutnya gue juga pernah ikut
ekstrakurikuler English Club. Wah, gini-gini gue English Club loh dulu, walaupun sekarang gue nggak bisa bahasa Inggris. Itu juga nggak bertahan lama gitu. Gue ikut hanya untuk lomba aja dan gue jadi lomba nggak ya? Nggak deh kayaknya. Jadi dulu ada semacam olimpiade bahasa Inggris gitu dan yang ikut adalah anak-anak yang ikut. Maksudnya yang ikut lomba ini adalah orang-orang yang ikut eh, English Club ini gitu. Terus gue masuk karena gue kan nggak sampai sekarang sih gue nggak pandai banget bahasa Inggris. Jadi ketika mau lomba gue keluar. Jahat ya. Gila teman-teman gue yang ikut itu gitu. Terus gue pernah ikut Paskibra juga. Oh ya nanti ada pembahasan yang Paskibra ini gitu. Terus gue inget banget dulu ketika pulang sekolah suka jalan-jalan bareng sama teman-teman gue nih pergi ke jadi di sekolah gue itu ada perkebunan di dekat sekolah gue itu ada perkebunan stroberi. Jadi gue jalan-jalan sama teman-teman gitu. Karena gini sebenarnya eh, kayaknya gue dijadiin eh, ini deh apa obat nyamuk deh sama teman gue. Jadi dulu pernah teman gue itu ada suka nih sama sama cewek nih ya. Lucu deh. Terus jadi setiap pulang, enggak setiap pulang sekolah, jadi beberapa kali waktu mau pulang itu teman gue bilang, kita mau ke kebun stroberi, lu ikut ya? Oh ya udah, gue bilang kan. Terus gue sama dia gitu sama teman gue itu, terus teman yang yang cewek yang ditaksirnya itu ngajak teman satu lagi yang teman satunya lagi itu teman gue juga gitu. Jadi kayaknya kita berdua yang jadi racun nyamuk gitu kan. Terus pergilah kita ke kebun stroberi, ya mereka metik berduaan di kebun itu dan gue gabut-gabutan. Kurang ajar ya. Tapi mereka berdua nih nggak jadi akhirnya. Ya cinta monyet lah. Dua-duanya udah menikah dengan orang yang berbeda. Gue turut bahagia dan udah punya anak juga mereka berdua. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kayaknya pernah deh. Ini gue mewakili buat lu yang lu semua yang pernah jadi racun nyamuk. Gue pernah cuy. Itu nggak enak banget rasanya anjir. Itu kayak awkward moment gue lah. Terus waktu waktu kelas 3 gitu, gue punya temen yang namanya sama dengan nama gue, tapi gue lebih ganteng sedikit dari dia. Jadi teman gue ini ya dia agak suka cari perkara sih kayaknya. Pernah satu hari ketika kita udah kelas 3 nih, eh, waktu itu ada pemotongan rambut yang kalau misalnya panjang gitu terus rambut kita dipotong-potongin sama guru gitu ya. Itu kan salah satu momen yang kalau kayak aduh apaan sih nih guru gitu kita udah susah-susah kadang manjangin rambut malah mau dipotong-potongin dan potongnya ngacak lagi. Ingat banget gue tuh kadang ada momen ketika ada guru nih yang mau motong-motongin rambut terus pergi semua ke kamar mandi pakai gel rambut terus dirapi-rapiin biar nggak kelihatan panjang. Tapi masih kelihatan juga masih kena potong juga kadang. So balik lagi ke yang tadi. Jadi gue inget banget itu temen gue kan kita pemotongan rambut nih. Jadi waktu masuk ke kelas gue ada salah satu adik tingkat itu yang mau sembunyi di atap loteng dan ketahuan sama teman gue yang namanya sama-sama gue tadi kan. Terus dia ngasih tahu tuh ke guru, Pak itu sembunyi di atas genteng dia bilang. Terus ketahuan dong sama guru, wah ini gimana? Terus itu cowok itu yang ketahuan itu kesel. Terus dia nyari, tahu lah dia sama, oh itu yang ngasih tahu lu tadi namanya Erik dia bilang kan. Datanglah dia ke kelas gua kan. Terus dia bilang mana yang namanya Erik. Waduh, waktu itu gua masih masih agak emosian juga kan. Terus gue bilang gue Erik kenapa gue bilang kan. Enggak bukan kayaknya bukan lu deh dia bilang. Kenapa gue bilang. Terus dia bilang eh ya gue mau nyari Erik yang satu lagi. Itu teman gue yang kayak dia aja seharian kayak kayak ayam sayur tau gak lo. Lo inget gak sih gue kalau teman teman gue yang gue lagi omongin ini dengar lu pasti ingat momen-momen itu.
Terus juga ada momen-momen ketika jam kosong. Itu kayak rasanya bahagia banget gitu. Ketika dapat pengumuman, gurunya nggak bisa masuk karena ada apa gitu, ada rapat misalnya. Wah itu kita sekelas kayak kalau bisa tambahin jamnya, tambahin dah gitu. Pada nggak mau pulang gitu. Ya itu tadi beberapa sih yang gue kangenin banget, maksudnya yang gue inget gitu sampai hari ini. Ada banyak lainnya sebenarnya. Takutnya kalau misalnya gue ceritain nggak 24 jam juga nggak akan kelar gitu. So, seperti yang gue udah sampaikan tadi, gue udah nulis di Instagram dan di WA Story tentang beberapa cerita-cerita atau momen-momen tentang teman-teman gue yang ada di Instagram dan yang ada di WA terkait momen-momen apa yang mereka ingat ketika SMA. Yang pertama ini di Instagram ada teman gue dulu kirap, namanya Senja Trisna. Terus dia menanggapinya gini, setiap hari pulang sore atau malam, soalnya aktif ekstrakurikuler. Ini tipe-tipe anak yang sibuk ya ketika SMA. Terus pas pulang gitu dalam kondisi bau banget itu karena keringatnya kan seharian ya, nggak pakai ganti-ganti baju. Ini si Senja nih. Gue yakin sih ini tipe-tipe kayak kita tuh udah nyaman gitu sama sama teman-teman kita yang ada di ekstrakurikuler. Kita tuh udah kayak menemukan suatu dunia yang baru sehingga berasa berasa apa ya? Berasa berasa nggak mau aja untuk segera mengakhiri hari gitu. Merasa ya aduh pulang nggak ya, tapi masih mau ngumpul nih sama teman-teman ekstrakurikuler gitu. Ngerasa lu adalah tipe orang yang masuk ke dalam momen itu senja. Terus ada lagi di Instagram. Ini beberapa aja ya, nggak semuanya, mohon maaf. Ada beberapa juga di Instagram. Namanya Densi G. G-nya ini gua tahu. Densi Ganda Putri. Iya, kayaknya itu deh. Sorry kalau salah. Dia buat di sini disuruh guru bahasa Arab buat ngasih tugas ke kelas-kelas kalau guru lagi rapat. Wah, ini kayak yang gue sampaikan tadi kan. Semacam suatu momen yang kadang kita tunggu-tunggu gitu loh ketika guru itu rapat. Malah kalau bisa dalam 1 minggu itu guru rapat 7 hari juga nggak apa-apa. Kita bisa kok belajar sendiri. Ini rasanya pasti ketika guru rapat itu kayak wah enak banget ya, jam kosong gitu. Memang ada tugas sih. Tugasnya kan lagian kita kerjainnya bareng-bareng ya. Dan 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 ingat nggak sih ketika ketika dapat tugas yang seperti ini yang dikasih oleh guru melalui siswa gitu. Maksudnya gurunya nggak bisa masuk dan ada tugasnya doang yang masuk ke kelas. Itu biasanya yang ngerjain paling 5 orang gitu. 5 orang yang superior semua yang di kelas. Yang lainnya hanya sebagai follower. Jadi ketika tugas itu udah kelar, kita nyontek dong dengan muka-muka lugu dan rasa tidak bersalah ketika orang sudah susah-susah mikir. Kita hanya tinggal mencontek. Gue dulu ketika SMA pernah deh kayak gitu kayak ada ya masa yang kayak aduh malas banget kerjainnya ini gitu. Jadi ya mencontek salah satu solusinya. Terus ada lagi di Instagram atas nama Cynthia Ariska. Dilatih paskib sama kakak. Oh ini adalah junior gue kayaknya. Junior gue waktu SMA dulu. Ini nggak tahu deh SMA atau SMP. Karena gue SMP juga ikut paskibra dan melatih juga sebentar sih. Gue nggak yang pelatih lama gitu. Gue melatihnya sebentar doang. Nah ini dia mungkin adalah salah satu adik, nggak mungkin sih, pastinya dia adalah adik tingkat gue gitu yang gue latih paskib. Anyway, gue dulu paskibraka itu gue berhasil tembus sampai tingkat kabupaten dan ngibarin bendera merah putih 17 Agustus. Gue lupa banget tahun berapa. Tapi kalau nggak salah di 2010 gitu. 2010 atau 2009. 2010 deh kalau nggak salah. Dan Cynthia Rizka ini berarti adalah junior gue. Kalau lo dengar ini, sebenarnya gue ini bukan pelatih yang hebat. Mohon maaf kalau misalnya gue pernah membuat banyak kesalahan ketika melatih gitu ya.
Terus di WA story, ini ada temen gue namanya Ana. Ana ini mau nikah nih sebentar lagi nih. Wah, selamat nih Ana. Terus Ana bilang di sini ketika gue tanya yang dikangenin waktu SMA adalah dia jawabnya mantan. Ingat woi, lu udah mau nikah, masih aja kangen mantan. Tapi iya sih, kadang kadang mantan itu menjadi menjadi sosok yang ketika SMA ya, karena biasanya ketika kita SMA itu kan kita baru 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 cinta monyet ya. Jadi bahkan cinta monyet itu adalah wadaw. Bahkan cinta monyet itu adalah eh, hubungan asmara yang kadang ingatnya itu sampai tua gitu, yang yang mengganggu hidup. Enggak sih, ya lebih ke ngasih semangat kali ya. Terus di WA Story juga ada Eric G, Eric Gunawan. Nah, ini adalah orang yang gue ceritain tadi yang namanya sama kayak gue. Yang yang ngasih tahu entah yang mau cukur tadi, maksudnya ngasih tahu orang lain kalau misalnya dia sembunyi di loteng. Terus yang Eric bilang itu adalah senyuman Mami Wisnu. Oh iya. Jadi dulu ketika ketika SMA itu ada nama guru kimia atau fisika ya dia. Guru apa ya dia? Guru kimia deh dia ini. Dia bisa semua nih, Bu Visnu namanya. Beliau ini ngajar matematikanya, oke, ngajar kimianya, oke, ngajar fisikanya, oke. Pokoknya expert banget lah di bidang hitung menghitung gitu. Dan dia itu gue inget banget loh ketika ketika kita itu nggak mampu untuk menjawab pertanyaannya yang memang susah banget kadang gitu kan. Terus dia bilang, makanya kalian itu pagi-pagi jangan sarapan kecoa gitu. Ingat banget. Tapi ini adalah salah satu guru yang gue respect banget karena kayak gue bilang tadi dia bisa ngajar hampir semua materi yang eksak dan eh, menurut gue dia adalah tipe orang yang luar biasa gitu. Kemampuan dia terhadap materi-materi yang eksak luar biasa banget. Respect Bu Wisnu. Respect, respect. Apa kabar ya tapi ya guru-guru kita ya. Adakah di antara kalian yang udah lama tamat dari SMA tapi masih kontek-kontekan sama atau masih sering ketemu sama guru SMA gitu? Kalau gue sih eh, dalam 3 tahun ini atau 4 tahun ini kayaknya nggak ada ketemu sama guru SMA gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi sesungguhnya gue kangen sih sama mereka. Gue kangen ketika gue diajar sama mereka gitu. Oke deh, itu deh. Kayaknya gue udah terlalu panjang juga ngomong. Gue jarang banget bikin bikin materi panjang-panjang gini sebenarnya. Tapi ya gimana? Kangen gitu kan. Oke, itu aja di episode kali ini, di video gue kali ini. Terima kasih lu udah mau mendengar tentang pembahasan ini. Silakan ditulis di komen kalau misalnya lu punya momen-momen yang sepertinya agak sulit untuk dilupakan ketika SMA. Dan like video ini kalau lu suka, kalau lu nggak suka nggak apa-apa, di dislike aja dan bagiin ke teman-teman lu biar dia juga merasakan kerinduan yang sama ketika SMA. Makasih banyak. Gue akhiri video ini. Gue Erik. Bye bye.